Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ineh Nabila dari PT OIR akan menjelaskan tentang apa itu kebakaran. Api dan kebakaran adalah peristiwa yang tidak asing lagi di telinga kita, di mana kedua peristiwa ini sering terjadi dan banyak memakan korban jiwa. Lalu, apa itu kebakaran? Kebakaran adalah nyalanya api kecil maupun besar pada tempat, situasi, ataupun waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan sulit untuk dikendalikan. Juga bersifat merugikan, biasanya akan memakan korban jiwa. Kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia yang tidak hati-hati dalam melakukan hal apapun. Hal yang bisa menyebabkan munculnya api dan kebakaran adalah listrik yang konslet, lupa mematikan api, kompor, membuang puntung rokok sembarangan, lalu kecelakaan saat kerja. Kita harus berhati-hati dalam melakukan hal apapun. Nah, kita juga bisa mencegah terjadinya kebakaran dengan mempelajari apa yang ada di modul ini. Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat kerja. Kita akan mempelajari tentang K3L, APAR, evakuasi, dan emergency switch. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang K3L. Di K3L ini ada 4 subbab, yaitu pengertian K3L, tujuan dan sasaran, hambatan, lalu teori kecelakaan kerja. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu K3L. Menurut Mangkunagara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut Simanjuntak, kecelakaan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, keselamatan, dan kondisi pekerja. Menurut Riddle John, mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Selanjutnya adalah tujuan K3L. Tujuannya adalah yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sasaran K3L. Yang pertama, menjamin keselamatan pekerja. Yang kedua, menjamin keamanan alat yang digunakan. Yang ketiga, menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Yang selanjutnya adalah hambatan dari penerapan K3. Yang pertama, ada hambatan dari sisi pekerja atau masyarakat, yaitu tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar, lalu banyak pekerja tidak menuntut jaminan K3 karena SDM yang masih rendah. Yang kedua adalah hambatan dari sisi perusahaan. Adalah perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, teori kecelakaan kerja. Yang pertama adalah teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931. Konsep dasar model ini adalah kecelakaan adalah sebagai suatu hasil dari serangkaian kejadian yang berurutan. Kecelakaan tidak terjadi dengan sendirinya. Penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor fisik. Kecelakaan tergantung kepada lingkungan fisik dan sosial kerja. Kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Yang kedua adalah teori Bird and Loftus. Teori ini lebih menyoroti pada bagaimana manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga adalah teori Swiss cheese. Kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlihat dalam suatu produksi. Kegagalan suatu proses dapat dilukiskan sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dengan demikian, menjelaskan apa dari tahapan suatu proses produksi tersebut yang gagal. Selanjutnya adalah faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah manusia. Bisa saja karena faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, dan perilaku. Lalu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah faktor lingkungan yang disebabkan oleh
kebisingan, suhu udara, penerangan, lantai licin. Selanjutnya adalah faktor peralatan, bisa jadi oleh kondisi mesin atau letak mesin. Selanjutnya adalah APAR atau alat pemadam api ringan. APAR adalah alat pemadaman yang biasa dibawa atau dijinjing dan digunakan dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. Mempunyai berat antara 0,5 kg sampai dengan 16 kg. Pemakaian APAR dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. Fungsi APAR adalah untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Cara pemasangan dan penempatan APAR adalah setiap APAR dipasang pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau dan tidak boleh terhalangi benda apapun. Pemasangan APAR harus sesuai dengan jenis benda atau tempat yang dilindungi. Setiap APAR harus dipasang menggantung dan terlindungi. Pemasangan APAR dengan ketinggian maksimal 1,2 meter. Pemasangan APAR tidak boleh di ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 derajat Celcius dan di bawah 4 derajat Celcius. Jenis-jenis APAR ada jenis air, jenis busa, jenis tepung kimia kering, jenis halon, jenis CO2. Selanjutnya adalah dinamika api. Yang pertama adalah teori segitiga api. Teori ini menjelaskan bahwa untuk berlangsungnya proses nyala api diperlukan hanya 3 unsur pokok, yaitu bahan yang dapat terbakar, fuel, oksigen, O2 yang cukup dari udara, atau bahan oksidasor dari panas yang cukup. Selanjutnya adalah teori bidang 4 api. Teori ini adalah perkembangan dari teori segitiga api dan ditemukannya unsur keempat untuk terjadinya api, yaitu rantai reaksi kimia. Selanjutnya adalah klasifikasi api. Yang pertama, api kelas A atau hijau yang tercipta karena pembakaran benda padat organik seperti kayu. Api kelas B, merah, yang tercipta karena pembakaran benda gas uap atau cairan kimia. Api kelas C, biru, yang tercipta karena pembakaran benda yang berhubungan dengan listrik. Api kelas D, kuning, yang tercipta karena pembakaran logam. Api kelas E, hitam, yang tercipta karena pembakaran bahan radioaktif. Api kelas F, putih, yang tercipta karena pembakaran bahan masakan. Faktor pemicu kebakaran. Selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah faktor manusia, seperti manusia yang kurang berhati-hati, lalu faktor teknis, melalui proses mekanis, proses kimia, maupun melalui tenaga listrik. Lalu faktor alam, yang disebabkan oleh petir dan gunung meletus. Selanjutnya adalah klasifikasi kebakaran. Yang pertama, kebakaran kelas A adalah kebakaran bahan biasa atau padat kecuali logam yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, pakaian, karet, plastik, dan lain-lain. Jika terjadi kebakaran, maka pemadamannya dengan cara pendinginan dengan air. Pemadaman dengan air atau busa kelas A. Selanjutnya adalah kebakaran kelas B. Terjadi karena bahan cairan dan gas yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, solar, gas LPG, LNG, dan lain-lain. Jika terjadi kebakaran kelas B, maka metode pemadaman yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penutupan atau pelapisan atau penyelimutan, lalu pemindahan bahan bakar, lalu penurunan temperatur. Selanjutnya adalah kebakaran kelas C. Kebakaran ini terjadi karena kebocoran listrik konsleting, termasuk peralatan bertenaga listrik. Jika terjadi kebakaran kelas C, metode pemadaman yang dapat digunakan adalah pemadaman menggunakan bahan yang non-konduksi listrik. Lalu putuskan alis listrik dan padamkan seperti pemadam kebakaran kelas A atau kelas B. Lalu kebakaran kelas D. Kebakaran kelas D ini merupakan kebakaran yang sangat jarang terjadi dan biasanya terjadi pada logam seperti seng, magnesium, serbuk, aluminium, dan lain-lain. Jika terjadi, maka metode pemadamannya adalah pelapisan atau penyelimutan dengan bahan pemadam khusus, terutama bubuk kering tertentu. Selanjutnya adalah faktor pemicu kebakaran di tempat kerja. Yang pertama, material atau sampah. Yang kedua, cairan dan gas. Yang ketiga, peralatan listrik. Yang keempat, overload stop kontak. Yang kelima adalah rokok. Yang keenam adalah kelalaian atau kesalahan manusia. Selanjutnya adalah evakuasi. Yang pertama adalah rute penyelamatan diri. Merupakan sarana penyelamatan dari daerah kebakaran ke tempat aman atau daerah yang aman, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat berupa pintu, tangga, koridor, jalan keluar, atau kombinasi dari komponen-komponen itu. Ada 3 tipe rute penyelamatan diri yang dapat digunakan. Yang pertama, langsung menuju ke tempat terbuka. Yang kedua, melalui koridor atau gang. Yang ketiga, melalui terowongan atau tangga, kedap, asap, atau api.
Selanjutnya adalah pintu keluar. Dari hasil percobaan, dalam keadaan normal, jumlah rata-rata orang keluar dengan satu baris tunggal tiap menit sebanyak 60 orang. Dalam perencanaan, diperhitungkan 40 orang per menit. Lebar unit exit yang diperlukan untuk dapat dari tiap satu baris tunggal ditetapkan minimal 21 inci. Selanjutnya, penempatan pintu keluar. Penempatan pintu keluar darurat harus diatur sedemikian rupa sehingga di mana saja penghuni dapat menjangkau pintu keluar tidak melebihi jarak yang telah ditetapkan. Lalu, koridor dan jalan keluar. Sangat perlu untuk memperlancar jalannya para penghuni keluar meninggalkan daerah kebakaran berbahaya menuju tempat yang aman. Apabila terjadi kebakaran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan, dan mempunyai lebar. Untuk koridor minimum 1,2 meter dan untuk jalan minimum 2 meter. Selanjutnya adalah pengamanan rute penyelamatan evakuasi. Rute penyelamatan harus bebas dari barang-barang yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dan mudah dicapai. Koridor terowongan tangga darurat harus merupakan daerah aman sementara dari bahaya api, asap, dan gas. Rute penyelamatan harus diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung dari sumber utama. Arah menuju exit harus dipasang petunjuk yang jelas. Pintu keluar darurat harus diberi tanda tulisan. Selanjutnya adalah emergency switch. Emergency switch atau tombol darurat digunakan pada situasi-situasi darurat saja. Mekanismenya adalah apabila alat ini ditekan, maka listrik pada sistem kontrol akan terputus, dan bila tombol ini diletakkan atau berada pada mesin, maka jika tombol ini ditekan, mesin itu akan berhenti. Contohnya, misalnya ada seorang operator yang menganalisis bahwa suatu mesin yang ia jalankan tidak bekerja untuk sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan darurat, ia dapat langsung menekan tombol emergensi ini. Atau ketika seorang operator mengalami sebuah kecelakaan kerja, maka operator lain yang mungkin tidak tahu dapat menolong dengan cara menekan tombol emergensi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.